Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Bintang Pratama dari program studi S1 Teknik Elektro Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan proyek buatan saya, yaitu dengan tema lift mini otomatis 3 lantai untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroprosesor dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurjana STMT. Langsung saja di sini saya akan menunjukkan program atau codingan saya. Di sini saya menggunakan 3 library, yaitu include WRH, ada include liquid crystal I2C.h dan include servo.h. Pada include WRH ini digunakan untuk komunikasi I2C antara Arduino dan LCD, sementara liquid crystal I2C.h digunakan untuk mengontrol tampilan LCD 16x2 dengan lebih mudah. Kemudian ada include servo H, ini digunakan untuk mengontrol servo atau mengontrol servo itu ingin ke sudut 90 atau ke beberapa sudut yang diinginkan. Dan servo di sini digunakan untuk sebagai logika atau pintu otomatis. Kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD 0x27,16,2. Di sini menunjukkan membuat objek LCD dan mesh servo, dan pada 0,0x27,16x2 itu menunjukkan ukuran LCD 16 kolom dan 2 baris. Di sini ada beberapa definisi pin komponen. Di sini ada cons in button merah yang dihubungkan ke pin 13 dan berfungsi sebagai tombol option untuk memilih lantai 1. Dan kemudian ada cons in button hijau yang dihubungkan ke pin 12 sebagai fungsinya itu option untuk lantai 2. Dan kemudian ada button biru pin 11 itu untuk option lantai 3. Dan ada button kuning pin 5 itu sama dengan button putih pin 6, digunakan untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis dari luar atau dari indoor maupun outdoor. Jadi ketika pengguna ingin menggunakan, misalkan ada pengguna yang menggunakan lift itu, dia akan menekan tombol dari outdoornya, dari luar, untuk memanggil lift tersebut agar menuju atau sesuai perintah tombol yang ditekan pada lantai pada pengguna lantai yang akan ditekan. Misalkan pengguna ingin masuk dan menekan lantai 1, maka otomatis lift yang berada di lantai 3 akan otomatis turun ke lantai 1. Nah, kemudian ada cons in LED merah pin 9. Ini digunakan untuk sebagai indikator ketika lift tersebut sedang berada di posisi lantai atau sedang berada di posisi lantai 1, 2 maupun 3. Misalkan di sini ada LED merah yang terhubung pada pin 9. Itu digunakan untuk sebagai indikator bahwa lift tersebut sedang berada di lantai 1. Kemudian ada LED hijau dengan dihubungkan dengan pin 8, menandakan lantai sedang berada di lantai 2. Dan yang biru, LED biru itu indikator sebagai lift tersebut sedang berada di lantai 3. Di sini ada constant stepper di pin 2. Pada pin dir menentukan atau berfungsi menentukan arah putaran motor naik atau turun. Kemudian ada stepper step pin 3. Di sini digunakan untuk mengirim pulsa untuk setiap langkah. Kemudian ada enable pin, digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan driver. Terus ada step delay as, digunakan untuk kecepatan gerak lift semakin kecil atau semakin cepat. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara pensimulasian atau cara-cara mulai dari awal, yaitu pertama-tama kita akan melihat bagian rangkaiannya. Seperti di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada tombol push button. Di sini saya menggunakan 5 dengan warna merah, hijau, biru, putih, dan kuning. Di sini masing-masingnya digunakan untuk fungsi yang berbeda. Contohnya pada
tombol pasti button merah digunakan untuk nanti posisi untuk lantai 1, pas button hijau digunakan untuk posisi lantai 2, dan yang biru untuk posisi lantai 3. Kemudian untuk tombol kuning digunakan untuk membuka sebagai pembuka pintu otomatis yang disimulasikan oleh servo di bagian outdoor atau di luar. Ketika human ingin menekan atau menggunakan lift, maka akan ditekan tombol warna kuning, kemudian akan menutup kembali, servo akan menutup kembali setelah 5 detik. Setelah itu tombol yang putih ini untuk tombol penutup di bagian dalam. Kemudian di sini saya menggunakan motor stepper dengan driver motor stepper yaitu A4988 dan menggunakan beberapa LED, ada 3 buah macam sesuai dengan warna tombol push button juga. LED merah untuk lantai 1, LED hijau untuk lantai 2, dan LED biru untuk lantai 3. Kemudian di sini saya menggunakan motor stepper untuk sebagai penggerak lantai atau penggerak lift kemana dia akan berputar. Motor servo digunakan untuk sebagai pensimulasian pintu otomatis. Langsung saja, misalkan kita ingin run program, ketika di run maka otomatis ketika di run maka otomatis di sini tertera pada lantai 1 dan LED menyala. Ketika ditekan LED hijau, maka motor stepper akan bergerak dan kemudian pintu otomatis terbuka selama 5 detik. Setelah itu dia akan menutup kembali dan LED hijau menyala menandakan pada posisi di lantai 2. Jika ingin ke lantai 3, human dari manusia atau orang yang ingin menggunakannya ditekan dulu pada tombol di luar, maka ini akan otomatis terbuka dan kemudian setelah masuk ke dalam akan tertutup kembali setelah 5 detik. Kemudian tekan untuk naik atau turun lantai. Pada ditekan lantai 3, motor stepper akan bergerak menuju 4000 yang menandakan sedang berada di lantai 3 dan LED biru menyala, motor servo terbuka dan kemudian tutup kembali setelah 5 detik. Tombol putih untuk dari luar atau bisa juga dari dalam untuk membukanya, buka kembali agar orang dapat masuk atau misalkan ada yang terlambat. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut seperti dengan menambahkan sensor limit switch tiap lantai atau sistem pemesanan lantai otomatis seperti lift sebenarnya, dan juga bisa menambahkan buzzer sebagai notifikasi atau seperti notifikasi ya, sebagai notifikasi bahwa lantai tersebut sudah sampai atau berhenti total. Maka dari itu proyek ini saya buat guna untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah mikroprosesor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan dalam membuat tugas ini dan dalam menyelesaikan tugas ini. Tidak kurang dari suatu apapun, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.